Di Persi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, di materi kedua, kita akan diskusi bersama terkait dengan materi pendokumentasian di Asia. Baik, mohon maaf sebelumnya teman-teman karena ada pergeseran jadwal, jadi saya mengisi di jam kedua ini, tapi semoga tetap tidak menurunkan semangat teman-teman dalam belajar ya. Baik, teman-teman semuanya, buah nanas, buah ceri, kalau dicampur sirup Cakep, segar sekali. Oke, sebelum cakep. memulai materi, izinkan saya untuk bisa memperkenalkan. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Eni Istiani. Ya, saya bertugas di ICU Rumah Sakit Romani Muhammadiyah Semarang, lulusan D3 Poltekkes Semarang, dan profesionalis dari Unimus. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Asri bahwa pada periode kepengurusan ini saya menjabat sebagai pengurus wilayah ya, sekretaris pengurus wilayah Hipersi Provinsi Jawa Tengah. Jadi mungkin yang teman-teman yang sudah pernah mengikuti kegiatan Hipersi sebelumnya sudah pernah melihat saya ataupun sudah pernah mendengar nama saya. Oke, baik teman-teman semuanya. Pagi hari ini kita akan diskusi bareng terkait dengan pendokumentasian. Materi ini sebenarnya cukup ringan, tapi sangat penting untuk kita sebagai perawat di ICU itu melakukan implementasi asuhan ya. Jadi sebagai bukti dari tindakan implementasi yang sudah kita lakukan sebagai seorang perawat dalam pemberian asuhan keperawatan itu sangat penting untuk kita belajar terkait dengan pencatatan dan pendokumentasian. Oke, teman-teman semuanya, kalau yang belum join official account-nya Hipersi Jateng, silahkan bisa join medsos, Facebook, ataupun Instagram-nya dan juga YouTube-nya. Bisa tahu informasi lebih jauh ataupun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Hipersi Jawa Tengah. Oke, ini kemarin di opening kita sudah mendengarkan ya. Dalam opening ada Mars Hipersi di mana ada kalimat gerak cepat, tepat dan akurat ya. Jadi motoku untuk menolong sesama. Nah, ini kita di sini semuanya adalah seorang perawat yang memiliki tanggung jawab, otomatis juga kita harus melaksanakan tanggung jawab ini dengan baik ya. Dan pastinya karena kita sudah memilih menjadi seorang perawat, maka kita harus mencintai profesi kita dan kita bina kemampuan diri kita untuk bisa meraih prestasi dalam asuhan ya. Jadi dalam peningkatan pemberian ini teman-teman semuanya. Sorry, apakah screen saya hilang? Masih Bu, Apakah masih ah, enggak. Sekarang udah hilang. Oh Sekarang share ya, lagi silakan. Oke, mungkin biar lebih stabil barangkali nggak apa-apa Bu. Off cam aja Bu, ini biar lebih stabil jaringannya. nanti kalau mungkin kurang jelas bisa diinterupsi aja ya Pak Tatang ya. Iya, maksud saya biar lebih stabil jaringan off cam aja Bu ininya biar nggak terlalu berat narik ininya. Saya coba untuk off cam saja. Ya, Mungkin saya nggak terlalu image-nya. Oke, pada kesempatan pagi hari ini bersama tentang pendokumentasian dengan tujuannya adalah peserta mampu mengaplikasikan metode pendokumentasian dan pelaporan keperawatan di ICU dan juga di sini kita ada tujuan khusus untuk kita bisa mengerti terkait dengan dokumentasi keperawatan, manfaatnya apa, tools apa yang digunakan, metode dokumentasi apa yang bisa kita implementasikan, dan bagaimana kita mengaplikasikan asuhan keperawatan sesuai dengan PKS. Oke, kita tahu bahwa dokumentasi dan pelaporan keperawatan ini merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam praktek klinis ya, yang pastinya akan mendukung kualitas perawatan, akurasi diagnosis, dan pastinya kesinambungan layanan kepada pasien. Dokumentasi yang akurat dan lengkap ini memberikan bukti, tanggung jawab, dan juga serta akuntabilitas dalam perawatan. Jadi teman-teman semuanya sebagai seorang perawat dalam melakukan asuhan keperawatan sebagai bukti apa yang sudah kita lakukan, kita perlu melakukan pendokumentasian. Nah,
Dokumentasi ini itu menggunakan satu teknik yang pastinya komprehensif ya, menyeluruh dan pastinya kita implementasikan sesuai dengan waktu ya, dan juga pastinya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini dasar hukumnya kita menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan di pasal 296 terkait dengan rekam medis. Nah, dulu sudah ada Peraturan Menteri Kesehatan sebelumnya di tahun 2008 tentang rekam medis dan saat ini sudah digantikan dengan Permenkes RI nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis. Nah, apa itu rekam medis? Itu adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Jadi, catatan semua tindakan, semua data identitas ataupun pengobatan apa saja yang sudah diberikan kepada pasien itu tercatat dalam rekam medis, baik itu manual medical record ataupun di electronic medical record. Nah, di dalam rekam medis ini terdiri dari apa saja? Tadi sudah disampaikan sesuai dengan definisinya, maka isi dari dokumentasi rekam medis ini berisi administrasi. Ya, pastinya baik itu inform consent, baik itu registrasi, ya, baik itu nanti ada mungkin penempelan resep ataupun dokumen-dokumen lain yang masih berupa manual ataupun yang sudah beralih semuanya ke e-BKMD. Dokumentasi klinis ya, jadi ada administratif dan pastinya ada dokumentasi klinis yang berisi seluruh dokumentasi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kita tahu bahwa tadi sudah disampaikan di awal bahwa dokumentasi keperawatan ini menjadi kunci yang sangat penting sebagai bukti dalam pemberian asuhan keperawatan kita sebagai seorang tenaga profesional. Nah, fungsi dokumentasi keperawatan itu sendiri tadi sudah disampaikan karena berisi dokumentasi administratif, maka fungsi administratif di sini pastinya menjadi peran yang cukup penting. Lalu fungsi medis ya, karena berisikan catatan pelayanan kesehatan pasien kita selama perawatan di rumah sakit kita atau di layanan kesehatan. Fungsi hukum, nah pastinya apabila nanti ada tuntutan hukum, baik itu secara perdata ataupun pidana, maka rekam medis ini menjadi salah satu senjata yang paling penting dan akan pasti digunakan sebagai bukti dalam tindakan ataupun pengobatan yang sudah diberikan kepada pasien. Lalu fungsi keuangan ya terkait dengan apa saja yang ada ataupun apa saja yang sudah diberikan kepada pasien karena tidak mungkin tanpa adanya biaya yang mengikuti dalam pemberian pelayanan. Lalu fungsi penelitian ya ini nanti mungkin kita butuhkan sebagai data-data retrograd apabila nanti ada penelitian atau pun dari kita melakukan penelitian terkait dengan kondisi pasien yang membutuhkan data-data dari rekam medis. Lalu fungsi pendidikan ya pastinya kita memiliki generasi mendatang yang juga perlu belajar sehingga kita perlu ajarkan juga bagaimana teman-teman uh, junior kita atau teman-teman mahasiswa perawat ataupun perawat baru yang baru masuk untuk bisa belajar. Itulah fungsi pendidikan di sini. Lalu fungsi komunikasi pastinya fungsi jaminan mutu iya semakin baik asuhan keperawatan kita semakin lengkap dan komprehensif maka apabila nanti ada tuntutan hukum ataupun nanti ada akreditasi ataupun kredensial BPJS ini akan menjadi kunci dan menjadi apa ya kita tidak akan ada celah untuk bisa disalahkan ataupun menjadi kekurangan kita. Maka dari itu ini menjadi bagian dari jaminan mutu. Lalu tadi ada fungsi akreditasi dan fungsi statistik. Oke, ini tools dokumentasi ya, banyak tools dokumentasi. Jadi tools dokumentasi di Azure itu tidak hanya flowsheet saja yang besar atau kardec itu ya, ataupun yang sudah monitoring elektronik. Jadi banyak teman-teman semuanya monitoring strip pada saat kita pemberian titrasi itu juga bagian dari tools dokumentasi. Ada worksheet atau kardec kita juga ya. Lalu ada mungkin monitoring-monitoring lain yang memang dibutuhkan. Nah, kondisi ini, dokumen ini kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari instansi masing-masing.
Oke, ini contoh flowsheet di tempat saya ya, cukup besar dan monitoringnya cukup banyak. Saya yakin teman-teman semuanya juga sudah memiliki flowsheetnya masing-masing dalam melakukan pendokumentasian ya. Jadi sebenarnya yang paling penting dalam pendokumentasian itu bukan besar kecilnya lembarannya atau banyak sedikitnya komponen, tapi apakah komponen yang ada di dalam monitoring itu atau dokumen itu bisa kita implementasikan atau bisa kita lakukan, kita bisa isi itu secara lengkap. Ya, teman-teman semuanya. Jadi kalau kita punya fungsi yang sangat besar, yang sangat lengkap, tapi isi dari dokumen itu tidak lengkap, itu sama saja. Jadi lebih baik isinya itu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Walaupun pakemnya memang ada ya. Jadi status hemodinamiknya bagaimana, ABCD-nya bagaimana, itu sebenarnya sudah tertuang dalam dokumen flowsheet ataupun KD kita. Oke, ini ya, ini kalau yang catatan dari mahasiswa yang sedang belajar ya, biasanya mereka masih menggunakan manual medical record ya, ini electronic medical record ya. Oke, sekarang kita masuk ke metode dokumentasi di sini. Nah, dokumentasi yang kita lakukan itu adalah dokumentasi kritis ya. Jadi, pasien-pasien yang kita rawat itu adalah pasien-pasien dengan kondisi yang kritis, sehingga pencatatan datanya harus fokus. Fokus pada masalah yang kita temukan atau yang dikeluhkan pasien itu harus kita catat secara detail di dalam dokumentasian itu. Nah, kembali lagi merujuk pada orientasi masalah pasien ya, sehingga kita bisa menentukan intervensi apa yang akan kita rencanakan dan kita lakukan evaluasi di situ. Berorientasi pada sumber, di sini sumber itu adalah pasien kita sendiri ataupun keluarga ataupun kerabat yang mendampingi pada saat pasien itu dibawa masuk. Karena tidak semua pasien yang dibawa ke ICU itu didampingi oleh keluarga inti. Biasanya kadang ada yang ditemani bapak kosnya atau ditemani temannya seperti itu ya. Jadi kita gali sumber itu sebagai data kita dalam melakukan dokumentasi ya. Jadi nanti tertulis di situ informasi ini diperoleh dari siapa gitu ya. Pencatatan model manajemen kasus. Nah, ini kalau sudah yang menggunakan manajemen kasus ini bisa digunakan. Nanti tergantung dari kembali lagi ke instansi masing-masing ya menggunakan metode apa dalam pendokumentasiannya. Nah, informasi yang ditulis itu harus sesuai dengan data respon pasien ya selama pasien itu dirawat. Jangan sampai data yang kita tulis di dalam pendokumentasian kita itu tidak kita lakukan klarifikasi ataupun tidak kita lakukan pengkajian sebelumnya kepada pasien ataupun keluarga, tapi kita tuliskan di dalam dokumentasi itu yang tidak boleh. Ya, pencatatan dengan cara komputerisasi ya, karena sekarang kita sudah semuanya dan dari pemerintah, dari negara kita itu sudah dianjurkan atau diwajibkan untuk kita melakukan pendokumentasian secara elektronik, maka sekarang kita harus melek teknologi, kita harus belajar dalam mengoperasionalkan sistem yang ada, sistem dokumentasi yang digunakan di rumah sakit kita masing-masing. Oke, ini prinsip-prinsip dalam dokumentasi ya, kesederhanaan. Nah, kesederhanaan di sini tuh apa sih maksudnya? Ya, jadi nggak usah nulis panjang kali lebar pengkajiannya. Kita fokus dalam pengkajian airway, breathing, circulation, expulsion, dan exposure di situ. Keakuratan pastinya kita harus lakukan assessment terlebih dahulu sehingga data yang kita tulis dalam dokumentasi kita itu akurat. Kesabaran. Ya, sabar karena memang perawat itu tidak hanya melayani pasien, tapi kita juga harus melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam akreditasi ataupun yang dibutuhkan oleh rumah sakit kita ya, instansi kita ya. Maka dari itu perawat itu harus sabar. Jadi sabar sekali dalam melakukan pelayanan asuhan, begitu juga dengan pemberian dokumentasi. Lalu ketetapan. Ketetapan di sini adalah prinsipnya teman-teman itu dalam
memberikan informasi ataupun dalam melakukan pendokumentasian itu konsisten di sini ya. Konsisten itu dalam arti apa yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang Anda tulis itu sesuai dengan apa yang Anda kaji atau Anda temukan di dalam pasien itu. Lalu kelengkapan pastinya semakin lengkap data dokumentasi kita, maka tadi kualitas asuhan kita pun juga akan terjamin ya mutunya pastinya. Kejelasan dan keobjektifan sama halnya tadi sebelumnya. Jadi apa yang kita tulis itu simpel saja, tapi fokus pada masalah yang kita temukan pada pasien. Sehingga pada saat kita pelaporan kepada DPJP ataupun KIC, ini datanya itu sudah jelas. Karena DPJP itu nggak mau dengar data-data yang nggak penting. Misalnya kita mau melaporkan hasil laborat di situ ataupun hasil pemeriksaan penunjang. Maka concern saja permasalahan ini, concern interpretasinya apa pada masalah ini. Permasalahan data abnormalnya di mana saja yang perlu kita sebutkan untuk kita laporkan sehingga pasien ini bisa mendapatkan terapi. Oke, ini pokok dalam prinsip-prinsip dokumentasi ya. Setelah teman-teman melakukan pengkajian, setelah itu segera kita isi secara konsisten datanya dan pastinya sudah ada template formatnya ya yang digunakan. Yang jelas dipahami hanya satu dua orang perawat. Ditulis dengan tinta apabila ini masih menggunakan manual medical record, ya sehingga ini tidak bisa dihapus dan mestinya harus rahasia. Maaf, macet-macet, Bu. Suaranya tidak jelas, Bu. Sekarang sudah lebih baik. Ya, sekarang Halo, dengar, cek. Bu. Ya, Sudah, sekarang Oke. oke. Ya, oke. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Nah, akses data terbatas. Di sini kalau kita sudah menggunakan e-rekam medis, maka biasanya masing-masing tenaga kesehatan memiliki akses username ataupun password masing-masing. Nah, biasakan dalam melakukan pendokumentasian setelah teman-teman selesai, silakan log out. Ya, setelah selesai itu langsung log out dari aplikasi itu sehingga akses itu tetap hanya digunakan oleh Anda sendiri secara pribadi. Oke, ini proses keperawatan. Ya, teman-teman semuanya dari teman-teman belajar, baik itu di D3, S1, ataupun profesi, ataupun nanti S2, ya, terkait dengan proses keperawatan itu tidak akan berubah. Ya, jadi dimulai dari mana teman-teman semuanya? Dimulai dari assessment di sini. Ya, assessment itu fungsinya apa? Kita berfungsi untuk kita mengkolek data, ya, kita mengumpulkan data-data mulai dari kita melihat kondisi pemeriksaan fisiknya ya, airway breathing circulation disability-nya bagaimana, lalu kita melihat med historinya ya. Apabila pasien itu sudah pernah dirawat di tempat kita dengan menggunakan electronic medical record, itu akan mudah untuk melacak pemeriksaan yang sudah ataupun pengobatan yang sudah dilakukan pasien tersebut di rumah sakit kita. Nah, lalu setelah data-data ini lengkap, teman-teman semuanya, kita merumuskan diagnosa keperawatan ya. Jadi, tidak hanya dokter saja yang memiliki diagnosa medis, perawat juga memiliki diagnosa medis ya. Sehingga teman-teman semuanya dari asesmen yang sudah dilakukan, teman-teman akan merumuskan diagnosa sesuai dengan data yang dikumpulkan di dalam asesmen tersebut. Ya, masalah apa yang akan diangkat. Nah, lalu setelah kita merumuskan masalah, kita mempunyai target luaran ataupun capaian yang mau kita capai untuk menyelesaikan masalah pasien yang kita temukan dalam pengkajian tersebut.
Ya, untuk itu setelah kita mencari target, kita akan merumuskan intervensi apa untuk mencapai target itu dan kita implementasikan, lalu kita evaluasi. Nah, di dalam evaluasi apakah sudah berhenti setelah evaluasi? Tidak. Di dalam evaluasi kita akan temukan data lagi. Jadi, kalau teman-teman lihat, maka akan selalu berputar 5 siklus ini. Ya, jadi nggak akan berhenti. Setelah evaluasi ya kita akan lakukan reassessment di situ. Akan dikaji lagi data ataupun kondisi terbaru pasien setelah perencanaan yang sudah kita laksanakan. Apakah target capaian luaran yang mau kita capai itu sudah tercapai sepenuhnya atau belum? Oke, nah dalam melakukan asuhan kita tidak boleh lupa pada sasaran keselamatan pasien yang menjadi pondasi penting ya, pondasi penting kita. Yaitu yang pertama kita lakukan identifikasi pasien dengan benar. Nah, di dalam dokumentasian kita harus pastikan identitas pasien dalam kita melakukan pendokumentasian itu sudah benar ya. Kita dokumentasi mengidentifikasi pasien kita menggunakan berapa parameter teman-teman biasanya untuk kita mengecek apakah ini pasiennya sudah sesuai atau belum. Itu kita menggunakan berapa parameter? Apakah Minimal cukup 2. dengan nama saja? Minimal 2, Bu. Oke, minimal 2. Apa saja itu? Nama, tanggal lahir. Nama dan Tanggal lahir. tanggal lahir. Oke. Lalu pada saat kita melakukan assessment, rata-rata pasien kita itu kan pasien yang mungkin kesadarannya menurun. Lalu bagaimana kita melakukan identifikasi pasien ini? Pada pasien dengan kesadaran yang menurun. Oke. Bagaimana teman-teman selama ini melakukan pengaplikasian atau pengimplementasian SKP 1 ini pada pasien yang terjadi penurunan kondisi pada pasien yang dirawat di ICU? Oke, Mbak Linda. Cocokkan dengan gelang pasien, Bu. Oke, mencocokkan gelang pasiennya ya. Terus di dalam gelang pasien itu ada apa saja yang Mbak Linda lihat? Nama, tanggal lahir, alamat, nomor RM. Sudah, itu saja. Warna gelang. Warna gelang. Warna gelang. Ya, warna gelang. Lalu apa lagi? Nik. Pin. Ya, pin atau stikernya ya. Ya, Iya. oke. Stiker yang pasti wajib ada di ICU adalah stiker resiko jatuh. Ya, pastinya harus ada di semua pasien ICU. Lalu kita akan bisa melihat apakah pasien ini ada alergi atau tidak juga dari gelangnya ya. Dan juga apakah pasien ini DNR atau tidak. Ya kan, kalau DNR biasanya sudah tidak dirawat lagi di ICU ya, biasanya akan diusulkan untuk dirawat inap gitu ya. Oke, yang kedua adalah meningkatkan komunikasi yang efektif. Nah, ini yang paling penting dalam pendokumentasian kita. Ya, dalam kita melakukan assessment atau pengkajian teman-teman semuanya, kita akan mendapatkan data. Nah, data ini nggak mungkin kita hanya simpan kan. Setelah itu data itu akan kita komunikasikan. Komunikasikan ke siapa? Komunikasikan ke DPJP-nya, komunikasikan ke KIC ataupun ke dokter umum yang bertugas bersama kita saat itu, ataupun kepada PPA lainnya. PPA lainnya misalnya apa? Misalnya ahli gizi. Oh, ternyata pasien ini memiliki alergi makanan A. Nah, sehingga pada saat pasien itu datang ke ICU, kita bisa komunikasikan dengan nutrisionis kita bahwa saya mendapatkan pasien baru atas nama Tuan A, registernya sekian ya. Jadi yang menjadi poin penting dalam identifikasi adalah minimal 2 parameter yaitu nama dan nomor register atau tanggal lahir ya. Nah, kalau kita biasanya dengan PPA lain itu kita akan melaporkannya adalah nama dan nomor registernya.
Nah, lalu kita sampaikan di situ data apa yang sudah kita peroleh sehingga ini menjadi bagian dari kita mengaplikasikan komunikasi yang efektif gitu ya. Yang ketiga, meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai. Kita tahu di ICU itu sangat banyak obat HAM ya. HAM apa itu HAM? Obat High Alert Medication ya, obat-obat dengan resiko yang tinggi yang harus diwaspadai untuk kita berikan kepada pasien ya. Sehingga pada saat kita melakukan pemberian obat-obatan ini, kita harus mengimplementasikan SKP 1 itu dengan baik. Sehingga nanti pada saat kita mengimplementasikan SKP ketiga dengan pemberian obat itu aman untuk pasiennya. Yang keempat, apabila pasien itu mengalami atau direncanakan tindakan operasi, maka harus dipastikan tepat sisi prosedur dan pasiennya itu sesuai. Yang kelima, kita tahu bahwa di ICU itu tempatnya infeksi paling banyak. Ya, pasien kita itu terpasang berbagai macam alat medis, berbagai macam tindakan-tindakan medis itu bisa dilakukan di ICU ya, sehingga bagaimana upaya kita untuk mengurangi perburukan kondisi pasien dengan kita mencegah terjadinya risiko yang disebabkan oleh HACE selama pasien itu dirawat di ruangan kita. Ya, pastinya mengurangi risiko cedera untuk SKP 6 akibat jatuh. Untuk itu perlu kita komunikasikan ke DPJ PKIJ apakah pasien ini perlu diberikan sedasi analgetik ataukah pasien ini perlu di-restrain? Apakah semua pasien di ICU itu harus di-restrain? Tidak semua. Tidak semua. Kapan kita melakukan restrain pada pasien? Apabila pasiennya terpasang intubasi dan juga penurunan kesadaran. Oke, apabila pasien itu mengalami kondisi penurunan kesadaran, pasien itu dilakukan tindakan intubasi, pemasangan ventilator gitu ya. Nah, dalam pemberian tindakan restrain ini, kita memang aplikasikan untuk mengurangi risiko cedera pada pasien ya. Tapi itu harus dikomunikasikan kepada keluarga ya. Jadi pada saat kita sudah selesai melakukan asesmen kepada pasien, tindakan sudah dilakukan, maka edukasi itu menjadi peran penting. Edukasi perawatan di ICU mulai dari bagaimana pasien itu, kenapa pasien itu dirawat di ICU, bagaimana kondisinya saat ini, lalu tindakan apa saja yang kita rencanakan, dan apa saja yang pasien dapatkan selama pasien itu dirawat di ICU, itu harus dijelaskan kepada keluarga. Jadi poin penting dalam komunikasi yang efektif tidak hanya pada pasien saja, tapi kepada keluarga ataupun kerabat yang mendampingi pasien itu selama dirawat di ruangan kita. Nah, kita masuk dalam asuhan keperawatan, tadi sudah disampaikan di awal ya, kita punya standar 3S, yaitu ada SDKI, standar diagnosis, ada SLKI, standar luaran, dan juga ada standar intervensi ya. Oh ya, ditambah satu lagi ya, SPO ya teman-teman ya. Oke, ini proses keperawatan tadi sudah disampaikan bahwa dalam kita melakukan assessment ataupun pengkajian, nah untuk perumusan masalah memiliki bantuan dari SDKI untuk kita melihat ya. Jadi kalau kita menemukan data-data, misalnya pasien ini dari RW-nya terdengar suara wheezing, pasien ini riwayat PPOK, hasil toraknya ada gambaran bronkitis ataupun bronchopneumonia, pasien itu dahaknya banyak, kadar CO2-nya dia menumpuk. Nah, kita bisa rumuskan di situ permasalahan apa sesuai dengan SDKI, sesuai dengan data mayor dan minor yang kita temukan dalam asesmen itu untuk kita mengangkat diagnosa keperawatan. Setelah itu dalam perencanaan, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa setelah kita merumuskan masalah dari data-data yang sudah kita temukan dalam asesmen, kita akan tentukan luaran, outcome apa yang mau kita capai dalam satu shift kita untuk menyelesaikan masalah itu ya. Lalu kita rencanakan implementasi, kita intervensi, kita rencanakan dan kita implementasi, lalu kita lakukan evaluasi dalam satu shift kita
Ya, biasakan untuk bisa menyelesaikan masalah utama itu di shift kita. Kalau misalnya memang kondisinya sangat crowded dan tidak mungkin untuk diselesaikan dalam shift kita, kita harus lakukan dokumentasi handover itu dengan lengkap. Jadi nanti teman selanjutnya, shift selanjutnya, itu bisa melakukan lanjutan intervensi yang belum kita selesaikan dan mereka akan melakukan evaluasi lagi. Ya, melakukan evaluasi dan melakukan reassessment. Ya, ini standar asuhan perawatan sesuai dengan DPP PPNI ya. Kita ada tanda dan gejala dan juga ada faktor risiko dalam diagnosis keperawatan ya. Kita ada luaran yaitu yang merupakan kriteria hasil kita ya. Lalu ada intervensi berupa OTEK ya, observasi, terapeutik, edukasi dan kolaborasi ya. Jadi dalam pendokumentasian kita upayakan untuk intervensi kita bisa tertulis dalam format OTEK. Oke, pendokumentasian pengkajian ini merupakan hasil pengkajian yang dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi dari pasien ya, membuat data dasar. Ya, pastinya tadi dan pastinya setelah itu kita akan mencatat respon dari tindakan yang sudah kita lakukan. Ya, pengkajian yang komprehensif dan menyeluruh, sistematis yang logis ini akan mendukung atau akan memudahkan kita dalam menganalisa masalah ya. Kalau kita belajar dulu pada saat kita membuat asuhan di dunia pendidikan kita dulu, itu kan kita akan ngumpulin dulu ya data-datanya, lalu kita lakukan analisa masalahnya. Sehingga kita bisa mengangkat diagnosa keperawatan yang sesuai untuk pasien kita. Oke, kita masuk di jenis dokumentasi pengkajian. Kita masuk di assessment ini ya, sudah masuk ke assessment. Nanti teman-teman semuanya, kalau ada yang mau didiskusikan, boleh raise hand atau boleh ditulis di kolom chat atau boleh open mic-nya. Kita langsung diskusi saja, tidak harus nunggu di belakang ya. Nah, dokumentasi dalam pengkajian yang pertama di issue kita lakukan adalah initial assessment atau pengkajian awal. Lalu dilanjutkan dengan ongoing assessment dan dilakukan reassessment atau pengkajian ulang. Datanya berupa apa? Data pengkajian ini data subjektif dan pastinya objektif. Data subjektif ini kita bisa peroleh dari pasien langsung. Kalau pasien ini masih sadar, ya, kita tanyakan keluhannya, lalu bagaimana riwayat pasien itu sampai harus dibawa ke rumah sakit, itu bisa kita tanyakan kalau pasien itu sadar dan merupakan data subjektif. Ya, lalu data objektifnya dari mana? Semua data yang kita lakukan ataupun yang kita dapatkan misalnya dari hasil pengkajian fisiknya, dari data pemeriksaan penunjangnya, ya baik itu EKG-nya, pemeriksaan laborat ataupun radiologinya, itu merupakan data objektif. Lalu bagaimana cara kita memperoleh data? Ya, pastinya dengan komunikasi efektif dan terapeutik di sini teman-teman semuanya. Jadi kalau pasien kita itu kondisi pasiennya itu masih sesek, ya tanyalah yang poin penting, jangan nanya, Pak, berapa anaknya, cucunya berapa, Pak, rumahnya di mana, Pak? Nah, ini kan sebenarnya tidak berkaitan ya, karena kita bisa melihat itu nanti kalau pasien itu kondisinya sudah stabil ya. Kalau itu dalam pasien sudah dalam kondisi yang stabil, kita mau komunikasi terapeutik, mau basa-basi boleh, nggak apa-apa ya. Tapi kita harus melihat kondisi pasien pada saat itu memungkinkan nggak kita komunikasi itu kita lakukan pada saat pasien dalam kondisi yang saat itu sedang kita terima baru masuk ICU gitu ya. Observasi dan pastinya pemeriksaan fisik. Ini pengkajian di ICU itu dimulai sebelum pasien itu masuk ya. Jadi nggak cuma pasien masuk di ICU baru dilakukan pengkajian, itu enggak teman-teman semuanya. Pengkajian pasien di ICU itu dimulai sebelum pasien itu sampai di ICU. Baik itu dari rawat inap, dari IGD ataupun misalnya pasien itu ya paling sering dari rawat inap ataupun IGD ya kalau dari ICU ya. Kalaupun dari poli biasanya dari poli akan diarahkan ke IGD dulu. Nah, itu akan ada pre-arrival assessment di situ. Jadi pengkajian sebelum pasien itu masuk. Nah, siapa yang melaporkan? Yang melaporkan adalah perawat dari unit sebelumnya.
Lalu dilanjutkan dengan quick assessment untuk kita dapat initial assessment tadi, terus dilanjutkan dengan comprehensive assessment dan ongoing assessment. Nah, apa yang ada di dalam pre-arrival assessment di situ? Pengkajian ini dimulai sebelum pasien datang dari rumah sakit lain ataupun dari unit lain, ya. Pasien yang masuk di ICU itu kan biasanya memang kondisi yang tidak stabil atau kondisinya menurun, ya. Sehingga kita perlu komunikasikan sebelumnya pasien ini butuh apa. Jangan-jangan pasien ini impeding gagal nafas, butuh ventilator, sementara ventilator kita sudah penuh, sudah terpakai semuanya. Nah, kan kasihan kalau sampai masuk ke tempat kita, tapi ternyata ventilatornya tidak ada. Atau ternyata pasien ini butuh untuk dikonsulkan ke KICA, padahal KICA ini saat ini sedang cuti, digantikan oleh KICB, sehingga pelaporannya tidak akan sesuai, tidak akan tepat. Nah, itulah pentingnya pre-arrival assessment, atau kita melakukan pengkajian sebelum pasien itu dimasukkan ke ICU. Tujuannya supaya apa? Supaya pasien ini saat masuk di ICU ini KIC sudah tahu, oh iya sudah dilaporkan sebelumnya ke KIC, pasien ini membutuhkan apa saja dan pemeriksaan apa saja yang sudah dilakukan, dan juga dokter spesialisnya itu ada nggak di tempat kita. Jangan-jangan lagi cuti, jangan-jangan kita nggak punya spesialis itu, sehingga kalau itu dari rujukan rumah sakit lain, kita harus pertimbangkan ya, karena sekarang kita menggunakan sysrute ya, kalau untuk pre-arrival assessment untuk yang rujukan antar rumah sakit. Oke, ini komponen yang kita catat di pre-arrival assessment. Ada identitas pasiennya, nah ya. Kalau itu dari luar rumah sakit lain, maksud saya, itu kita bisa tanya nama dan usianya berapa, ya. Lalu pasien itu dengan diagnosa apa, kondisinya bagaimana, alat bantu apa yang dibutuhkan. Kalau dia sudah terpasang ventilator, misalnya dari IGD, dari tempat saya itu saya akan selalu tanya, pasien sudah diintubasi di IGD, sudah terpasang venti, sudah setting ventinya apa? Terpasang ETT nomor berapa, kedalaman berapa, dan pastinya settingnya bagaimana, IBW-nya berapa. Nah, itu ditanyakan di situ. Jadi, pada saat pasien itu masuk, kita sudah siap setup setting ventilator kita itu sudah siap untuk dipasangkan kepada pasien sesuai dengan settingan dari IGD. Ya, oke, jadi kita nggak harus terburu-buru untuk itu. Pre-arrival assessment ini penting teman-teman semuanya. Nah, ini contoh pre-arrival assessment ya. Kalau di tempat kita menggunakan spreadsheet di sini. Jadi kalau ada indenan pasien mau masuk ICU itu kondisinya dengan apa, terus indikasinya kenapa dia pasien itu diindikasikan ke ICU gitu. Ya, lalu siapa yang menghubungi dan siapa yang menerima. Oke, jadi kita bisa kita bisa minta pertanggungjawaban apabila kok kondisinya pasien kok berubah setelah nyampe di tempat kita. Ini saya sering sekali dapat pasien dari IGD, pasien dengan STEMI, lalu postfibrinolytik pasiennya masuk ke ICU dengan kondisi dilaporkan saat pre-arrival assessment-nya kondisinya sadar. Ya, sampai ke ICU IDS-nya di bawah 8. Nah, berarti data di pre-arrival assessment dan pada saat kita terima pasien ini, berarti kondisinya sudah berbeda. Berarti kita di mindset kita sudah harus terfikirkan di sini, oh jangan-jangan pasien ini terjadi hemorrhage stroke pasca tindakan streptokinase atau fibrinolitik. Ya, kita bisa lakukan assessment dan kita akan tanyakan kepada tim yang mengirim, sejak kapan kondisi pasien berubah? Kenapa datanya berbeda dari pada saat dilaporkan gitu ya. Jadi itu menjadi data penting. Lalu kita masuk di pengkajian segera atau quick assessment ya. Itu terdiri dari airway, breathing, circulation, disability dan drugs ya. D di sini disability dan drugs. Jadi kondisi pasiennya itu bagaimana kesadarannya, obat apa yang sudah masuk, alat-alat apa yang terpasang ya. Kalau pasien itu diindikasikan masuk ke ICU dengan CKD misalnya, apakah pasien itu terpasang Avesan ya atau Simino ya, Siminonya di mana, lalu apakah terpasang double lumen ya, oke. Lalu kita equipment apa yang dibutuhkan pasien ini ya gitu, dia butuh berapa siring pump gitu, jangan-jangan pasien ini di IGD sudah terpasang 2 siring pump kita pas habis. Nah, ini jangan sampai teman-teman semuanya ya, kita harus komunikasikan itu.
Lalu setelah kita lakukan pengkajian initial assessment tadi, dilanjutkan dengan comprehensive assessment ya. Comprehensive assessment ini kita cek riwayat kesehatan masa lalu pasiennya ya, status kesehatan sekarangnya bagaimana, biopsikososial spiritualnya, jangan lupa ditanya kepercayaan agamanya apa, karena itu sangat penting dalam kita nanti bisa membimbing pasien apabila pasien ini mengalami kondisi akhir hayat ya, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Lalu kita lakukan dengan tahapan lanjutan pengkajian fisik lain-lain yang mungkin belum kita bisa lakukan di dalam initial assessment tadi. Ini ongoing assessment ya, ini berkelanjutan berarti ya, meliputi kontinuitas monitoring ya, setiap jam pada saat pasien masih dalam kondisi yang kritis ya. Apa yang perlu dikaji? Pastinya status hemodinamiknya, terapi apa yang sudah diberikan dan responnya bagaimana. Alat-alatnya apa saja sih? Dia pakai berapa siring pump? Dia pakai ventilator mode apa gitu ya? Dia terakhir dilakukan BGA itu kapan gitu, terapi antibiotiknya sudah berapa hari, apakah dia sudah mendapatkan proton pump inhibitor atau belum sebagai penata laksanaan VAP bandelnya gitu ya teman-teman semuanya ya. Ini di dalam ongoing assessment. Nah, kita masih dalam assessment. Jadi kenapa saya banyak menekankan di assessment di sini? Karena perawat itu saya melihat, kalau saya melihat teman-teman saya ya, itu jaga ke itu apa ya kalau saya bilang ya, ya mengandalkan orang lain, mengandalkan dokternya dalam melakukan pengkajian, atau mengandalkan PJ atau katinnya yang melakukan pengkajian, ya, sehingga itu yang tidak boleh dilakukan oleh teman-teman sebagai PPJP, ya. Dalam teman-teman itu sebagai PPJP itu harus memiliki peran dalam teman-teman ini melakukan assessment. Jadi di dalam baik itu di initial assessment, comprehensive assessment, ataupun di ongoing assessment, itu peran PPJP itu sangat penting. Ya, untuk itu teman-teman dalam menerima, kan yang operan itu biasanya perawat ya. Dokter itu kan dia akan melihatnya itu kan biasanya dari catatan medical record dokter IGD-nya atau dokter ranapnya ya. Lalu ya setelah itu akan melakukan pemeriksaan fisik pasien. Nah, operan lebih banyak itu kan biasanya dari perawat ke perawat. Untuk itu harus kita kaji. Kita harus pastikan apakah data yang disampaikan oleh teman sejawat kita dari unit lain itu sesuai dengan kondisi klinis pasiennya. Pasien ini sudah terpasang infus hari keberapa? Pasien ini mulai dia mengalami hematemesis sejak kapan? Pasien ini dipuasakan dari kapan? Nah, seperti ini itu penting. Nah, kita mulai supaya kita lebih terstruktur dalam melakukan asesmen, maka kita mulai dari RW-nya. Ya, RW itu pasiennya paten enggak? Jangan-jangan pasien masuk ke tempat kita itu sudah retraksi, ronkinya banyak, berarti RW-nya enggak clear di situ. Ya, breathing bagaimana? RW-nya enggak clear, gimana mau cari breathing yang adekuat? Kan pastinya enggak. Akan terjadi perubahan di RR-nya, akan terjadi suara nafas tambahannya itu akan muncul, akan terjadi distres pernafasan pada pasiennya, dan kalau sudah terjadi permasalahan airway breathing, dan itu sudah terjadi dalam beberapa waktu, akan mempengaruhi sirkulasi. Bagaimana kompensasi dari jantung kita itu untuk memenuhi kondisi oksigenasi yang kurang karena gangguan airway dan breathing. Untuk itu kita harus mengkaji bagaimana sirkulasinya. Paling mudah cek akralnya pasien. Akralnya hangat nggak pasien kita? Ya, kalau pasien akralnya nggak hangat atau pasien akralnya dingin, terus kita hanya melihat parameter saturasi, ini masih membiaskan teman-teman semuanya. Jadi teman-teman semuanya, parameter hemodinamik yang ada di bedside monitor kita itu harus kita sesuaikan dengan kondisi klinis pasiennya seperti apa. Ya, untuk itu di dalam sirkulasi kita perlu cek bagaimana pulsasi nadinya, rate-nya berapa, iramanya bagaimana. Untuk itu di dalam teman-teman belajar di ICU dasar ini, teman-teman harus belajar terkait dengan EKG. Ya, nanti teman-teman akan belajar ya di jam kelima kalau nggak salah itu materi EKG. Untuk itu harus tahu karena gambaran EKG yang aritmia itu bisa sangat mengganggu
kondisi sirkulasi pasiennya, blood pressure-nya bagaimana, urin output-nya bagaimana, ya, CRT-nya bagaimana, itu harus kita kaji di situ. Disability, ya pastinya tingkat kesadarannya pasien, pupilnya bagaimana, ya. Terus terjadi localization enggak? Jadi pasiennya ini ada nggak kelemahan gerak, ada nggak motorik yang abnormal pada pasien kita. Nah, setelah kita lakukan pengkajian ini ditambah exposure itu terdiri dari apa saja yang dipakai pasiennya ya. Biasanya infusnya terpasang tanggal berapa, posisinya di mana, DC-nya, NGT-nya, atau CVC, CDL-nya misalnya ya. Ya, oke. Lalu kita lakukan immediate management. Setelah dilakukan initial assessment, lalu kita lakukan penata laksanaan. Kan nggak mungkin kita cuma melakukan pengkajian tanpa dilakukan manajemen. Ya, apakah cukup dengan pemberian oksigenasi yang terpasang? Ataukah pasien ini perlu dilakukan intubasi? Nah, untuk menentukan ini bagaimana? Apakah sudah ada data analisa blood gas-nya sebelumnya? Ya, BGA-nya datanya sudah ada belum? Kalau belum ada, ya kita ambil dulu datanya ya, sambil kita siapkan untuk kita edukasi keluarga dan pastinya persiapan apabila nanti pasien ini memang butuh untuk kita lakukan intubasi. Lalu kalau misalnya pasien ini belum butuh dilakukan intubasi, oh butuhnya hanya diberikan NIV nih, boleh, nggak apa-apa, kita siapkan NIV-nya, tapi kita harus jelaskan juga kepada keluarga ya. Lalu bagaimana kondisi vena aksesnya ya. Jadi IV akses pasien itu sangat penting karena itu jalur kita melakukan tindakan penata laksanaan obat-obatan yang dibutuhkan. Jadi wajib seorang perawat dalam setiap operan itu mengecek kesadaran airway, breathing, sirkulasi, disability, dan pastinya tadi akses itu harus dipastikan tidak ada flebitis, kondisi IV cap-nya cukup nggak kalau pasien ini dengan kondisi shock? Ataukah kita perlu pasang 2 jalur? Ya, ataukah kita perlu usulkan untuk pemasangan CVC? Ini kuncinya di perawat sebenarnya. Ya, jadi dokter KIC, dokter DPJP, sejauh saya bertugas di ICU itu sangat percaya dengan perawat ICU. Ya, jadi data-data yang kita laporkan kepada beliaunya itu akan ditindaklanjuti sama beliaunya. Misalnya kita akan usul, dokter untuk pasien ini terjadi imbalans elektrolit dengan kita sudah koreksi NaCl 3%, kita sudah koreksi kaliumnya, kita sudah koreksi dengan kalsiumnya, kita sudah berikan Bignat, pasien sudah tersupport dengan 3 obat vasoaktif ya, misalnya ini dengan dosisnya berapa disebutkan. Nah, aksesnya tidak adekuat dokter, usul untuk pemasangan CVC bagaimana? Nah, itu beliaunya akan sangat akan sangat respect sekali apabila kita bisa melaporkan data assessment itu dengan lengkap dan pastinya dengan komunikasi yang efektif sehingga beliau itu menerimanya itu mudah. Ya, lalu setelah kita lakukan manajemen awal sesuai dengan data di initial assessment itu, kita akan lakukan monitoring. Jadi kalau sudah dilakukan intervensi, implementasi ya jangan terus ditinggal. Kita harus pantau apakah ada respon yang kita harapkan atau ternyata masih kurang dari tindakan kita. Perlu kita naikkan lagi supportnya, perlu kita tambahkan resusitasi cairan, perlu kita tambahkan pemeriksaan laborat apa. Nah, itu dari data assessment kita sebenarnya. Lalu setelah itu kita akan initial investigation. Di sini kita cari data penunjang yang mendukung kondisi pasiennya itu. Kita lihat pemeriksaan penunjang apa yang sudah dilakukan di IGD, karena pemeriksaan penunjang kan biasanya tidak langsung jadi ya, dia butuh waktu beberapa waktu, sehingga itu setelah kita selesai pasien dan kita sudah kolaborasikan tindakan kolaborasi yang memang dibutuhkan, pasien sudah dilakukan intervensi, boleh setelah itu kita kaji lebih jauh data-data yang memang kita butuhkan atau yang memang kurang, belum ada sebelumnya. Oke, nah di bagian monitoring ini kita harus laporkan kondisi ya. Jadi lapor kondisi itu kalau kondisinya urgent jangan cuma WA aja teman-teman semuanya, telepon lah. Kita lapor dulu dokter, kalau kami kan memang ada format pelaporannya ya, harus ABCD gitu.
Jadi kita laporkan sesuai kondisi pasiennya seperti apa, izin kondisi urgent untuk menelpon dok, seperti itu. Jadi boleh kita langsung telepon kalau memang kondisinya urgent. Jadi jangan menunggu WA dijawab kalau misalnya memang kondisinya emergency di ICU ya. Nah, di dalam monitoring ini untuk kita bisa melakukan pengkajian, maka kita harus melakukan monitoring kan di situ. Dengan monitoring ini kita bisa melakukan uh, pencatatan kondisi terbaru pasien itu secara real time. Untuk kita bisa dapatkan advice dan kita bisa melakukan monitoring lebih lanjut. Dalam pasien yang terpasang ventilator, apa yang perlu kita monitor? Ya, kita lihat pasien ini menggunakan setting apa sih mandatorinya. Ya, kemarin sudah belajar, tadi sudah belajar ventilator ya, terkait dengan materi. Oh, setelah ini, mohon maaf, kayaknya jadwalnya setelah ini, ventilator teman-teman semuanya. Nah, nanti akan belajar mandatori apa yang digunakan pada pasien ini. Settingannya apakah sudah sesuai dengan respon yang kita harapkan dari hasil BGA yang sudah dilakukan pemeriksaan sebelumnya. Pre-intubasi itu kan pasti harus ada BGA-nya. Nah, itu menjadi dasar awal kita dalam melakukan setting awal. Setting awal ventilator kita disesuaikan dari kondisi klinis dan pastinya dari hasil BGA yang kita dapatkan. Oke, gitu ya. Ini terkait dengan monitoring, ini contoh pendokumentasian. Ya, ini pendokumentasian di awal. Jadi mulai kalau di tempat saya itu sampai G malahan, nggak cuma sampai E. Jadi ada airway, breathing, sirkulasi, disability, exposure, ada Foley catheter, ya, di situ dan juga ada gastric. Jadi di F ini pengkajian terkait dengan urin, BAB-nya bagaimana, urinnya bagaimana. Yang G ini terkait dengan nutrisi gitu ya. Lalu didukung dengan data-data lainnya. Oke, kita masuk ke asuhan keperawatan. Ada yang mau didiskusikan teman-teman sampai dengan assessment atau pengkajian? Halo? Suara saya masih Halo, bisa didengar? ya masih Bu, jelas Bu. Oke, Oh, dari sedikit Bu. apa yang saya sampaikan tadi, apakah ini sudah dilakukan oleh teman-teman semuanya? Belum semua Bu. Ataukah ada kendala dalam teman-teman melakukan pengkajian sampai dengan perumusan diagnosa? Oke, kita share. Mungkin ada yang mau share pengalamannya dalam pendokumentasian assessment. Boleh izin bertanya Bu? Oh, monggo silakan. Dari siapa ini? Ini saya Mujib Bu dari RSUD Kudus Bu. Oke, dari RSUD Kudus, Mas Mujib. Nggih, monggo. Ada yang mau didiskusikan bersama Mas Ya. Mujib? Terkait pasien yang imbalance elektrolit itu tadi Bu, mungkin sedikit ini ya mau tanya sedikit terkait terapi cairan yang perlu kita berikan atau sesuai dengan imbalance elektrolit yang ada itu, apakah kita boleh memberikan langsung setelah kita mendapati kondisi pasien atau tetap harus sesuai dengan advice dokter untuk yang kasus-kasus imbalance elektrolit? Oke. Misalkan oh ini kaliumnya kok rendah, oh kita perlu berikan KCL seperti itu ataupun mungkin Oke. hiponatremi Nggih, kita perlu berikan gitu. bagus. Oke, terima kasih Mas Mujib. Oke, kalau sejauh ini di tempat Mas Mujib bagaimana? Kalau selama ini kita laporkan dokter jaga Bu, dokter Oke. jaga kemudian dokter jaga terkadang memberikan langsung atau menghubungi KIC gitu. Terus Oke. ini juga Bu, untuk kita melaporkan kondisi itu tuh kalau ada KIC, apakah perlu kita laporkan ke DPJP atau perlu DPJP cukup KIC atau saja? hanya ke KIC saja? Oke, bagus pertanyaannya Mas Mujib. Ya, jadi gini, assessment itu tadi kan fungsinya untuk kita mengkolek data ya Mas Mujib. Setelah kita mengkolek data, kita mendapatkan data-data, kita temukan di situ, oh ternyata hasil pemeriksaan dari elektrolitnya, kimia kliniknya untuk elektrolitnya imbalance nih. Dia pasiennya hipokalemi, hipernatremi, misalnya ya hipokalsemi gitu ya. Terus apakah kita perlu melakukan koreksi itu secara mandiri atau kita kolaborasikan terkait dengan ini? Nah,
teman-teman semuanya terkait dengan koreksi elektrolit, apabila itu kondisi koreksi elektrolit tidak mengganggu kegawatan pasien, dalam arti tidak menimbulkan aritmia pada pasien, kita harus kolaborasikan. Ya, semua tindakan yang berkaitan dengan elektrolit, apalagi kalau elektrolitnya pekat, HAM, ya, KCl itu masuk dalam HAM, NaCl 3% itu masuk dalam HAM, ya kan? Nah, berarti harus kita kolaborasikan. Karena gini, tidak semua pasien hiponatremi perlu kita kasih NaCl 3%. Nggak semua pasien hipokalemi itu kita perlu kasih koreksi KCl dengan IV. Mungkin dia butuhnya hanya PO. Oh, ternyata pasien ini dengan CKD misalnya. Pasien masuk dengan CKD riwayat diare. 3 hari pasien ini diare, lemas, masuk ke ICU dengan hipotensi, penurunan kesadaran. Dicek elektrolitnya imbalance. Urinnya nggak keluar sama sekali. Pasien ini sudah rutin HD misalnya nih. Ini satu case ya. Nah, setelah hasil pemeriksaan keluar, pasien ini ternyata elektrolitnya kacau balau. Kaliumnya turun, misalnya yang harusnya 3,5 dia di angka 3,2 misalnya seperti itu. Nah, apakah kita perlu koreksi itu menggunakan IV ataukah cukup dengan peroral ataukah ini kondisi emergensi yang kita perlu koreksi segera atau masih bisa kita menunggu? Ya, jadi prinsip dari koreksi elektrolit apabila itu tidak mengancam jiwa pasien, maka silahkan segera dikolaborasikan saja untuk mendapatkan terapinya. Karena bagian itu adalah bagian kolaborasi. Itu jawaban saya terkait dengan koreksi elektrolit ya Mas. Jadi yang sudah dilakukan sudah tepat. Kita melaporkan. Nah, kuncinya adalah kita melaporkan. Dan tadi yang disampaikan adalah data-data yang penting aja. Sehingga dokter itu dengerin kita itu fokus. Enggak data-data normal disebutin. Paham ya? Ya, oke. Dan kita boleh usul. Boleh usul. Dokter ini beliau sudah memberikan advis, oh ternyata kok elektrolitnya kok lupa, belum dikoreksi. Dokter mohon maaf, ini hasil elektrolitnya, kaliumnya 3,2, natriumnya 160. Ini kita mau koreksi, berikan koreksi elektrolitnya apa saja dokter? Itu boleh teman-teman. Jadi itu bagian dari komunikasi efektif kita. Nah, kadang-kadang teman-teman perawat kita sendiri yang nggak pede dalam menyampaikan itu. Benar nggak Mas? Ya mungkin Betul. kalau perawatnya yang udah senior, ya dengan sangat lancarnya melaporkan ya. Tapi kalau giliran junior, ya wes biasanya jaga ke kan kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya dengan kita pelatihan itu adalah satu, kita meningkatkan knowledge kita, dan dua adalah kita memupuk kepercayaan diri kita. Karena kan teman-teman dengan ikut pelatihan ini kan teman-teman dapat pengalaman dan skill tambahan. Ya, harapannya setelah itu kepercayaan dirinya meningkat dan pada saat kita melakukan kolaborasi tim itu lebih pede gitu. Nah, dengan kondisi yang pertanyaan kedua, apakah kita perlu melaporkan hanya ke KIC atau kan ke DPJP? Nah, ini saya kembalikan ke regulasi di ICU-nya Anda. Kalau ICU di tempat saya semi close, DPJP masih mengikuti Mas. Kalau yang pakai close, maka KIC sebagai leader utama. Ya, kalau di piku saya itu close, piku niku saya itu close. Jadi setelah itu DPJP tidak ada intervensi di dalam ICU anak kami. Tapi kalau di ICU dewasa kami masih semi close, jadi DPJP masih. Nah, bagaimana gini? Secara logika kita berpikir, pasien itu dirawat inap dengan dokter A. Terjadi perubahan kondisi, dilaporkan ke beliau, dan beliau yang memberikan advis untuk dirawat di ICU kan. Ya. Setelah itu masuk ke tempat kita lakukan assessment, kita dapat datanya, kita laporkan ke KIC kita. Lah, apakah dokternya itu butuh kita laporkan? Iya. Saya jawab iya. Saya biasanya akan tetap laporkan ke DPJP. Just give their information ya. Saat kondisi terbaru pasien masuk di tempat kita itu dokter penanggung jawabnya cukup tahu kondisinya saat ini. Misalnya nih tadinya di ruangan pakai NRM, sesek masuk ke tempat kita sudah diintubasi, terpasang ventilator. Koreksi elektrolit macam-macam pakai obat vasoaktif gitu ya. Beliau tetap harus tahu. Dilaporkan saja secara via WA dan terapi apa saja yang sudah didapatkan
silakan itu disampaikan. Itu jauh lebih bagus sebagai bagian dari komunikasi efektif. Gitu ya, Mas? Oke, terima kasih Bu. Oke, baik. Oke, kita lanjut. Yang perlu didiskusikan untuk terkait dengan ini. Kalau belum, kita lanjutkan ke diagnosa. Baik, bagian diagnosa keperawatan ini bagian yang vital dalam menentukan asuhan. Nah, dokter saja bisa menentukan pasien ini dengan BRPN. Diagnosa medisnya BRPN. Nah, beliaunya punya data apa ngomongin BRPN? Oh, pasien ini sesek, RR-nya lebih dari 30 kali. Auskultasinya ronki, gambaran toraknya ada peningkatan infiltrat, ada leukositosis, ada riwayat panas, ada batuk misalnya. Nah, terus beliau bisa mengangkat BRPM atau bisa mengangkat diagnosis sepsis. Nah, kita pun juga begitu, teman-teman. Jadi kalau kita mau mengangkat masalah gangguan pertukaran gas, penurunan curah jantung, bersihan jalan nafas, ya kita harus punya dasarnya. Datanya apa kamu mengangkat masalah itu, kan gitu ya. Oke, itu. Nah, ini di dalam saya untuk yang pendokumentasian ini saya masih menggunakan yang Undang-Undang nomor 38 tahun 2014 walaupun sudah nggak kepakai ya teman-teman karena sudah diganti dengan Undang-Undang Kesehatan. Ya, di sini perawat itu sebagai penegak diagnosis, sebagai diagnosisian. Nah, di sini apa yang perlu kita lakukan di dalam penegakan diagnosa? Analisa data, pastinya. Setelah asesmen itu kita peroleh data kita dapatkan, maka lakukan analisa. Lalu kita kelompokkan dia masuk ke concern ke masalah keperawatan apa. Lalu dia masuk dalam kondisi aktual, resiko, atau masih dalam kondisi promosi kesehatan ya. Terus perumusan diagnosanya ini sering eh, teman-teman itu keliru dalam menggunakan SDKI. Kalau itu diagnosa resiko, maka tidak ada dia berhubungan dengan ya. Ya, jadi secara aturannya untuk yang berhubungan dengan itu adalah kondisi diagnosa aktual, yaitu 3 bagian yang terdiri dari problem, etiologi, dan sign symptom. Oke, ini dasar dulu kita menggunakan diagnosis sebelum kita menggunakan SDKI ya saat ini ya. Jadi kita dulu mungkin kalau yang angkatan-angkatan lama kayak saya itu kita masih pakai dungus ya. Ada yang masih menangi pakai dungus? Ya Bu. Oke, berarti kita seangkatan mungkin ya Mas Bujum ya. Oke, terus pakai nanda niknok gitu ya. Oke, Ya. kalau yang sekarang-sekarang ini kayaknya udah semuanya udah pakai SDKI, triple S ya, sudah pakai triple S. Oke, ini komponen dari diagnosa keperawatan ya, atau masalah label diagnosisnya, ada deskriptor dan ada fokus diagnosisnya. Deskriptornya ini contohnya nih gangguan, penurunan, intoleransi gitu ya. Fokusnya apa? Pertukaran gas, curah jantung gitu ya. Oke, ini salah satu contoh saja. Lalu perumusan diagnosis. Tadi diagnosis yang aktual atau 3 bagian itu terdiri dari problem, etiologi, dan sign and symptom. Ya, masalah berhubungan dengan apa penyebabnya. Dibuktikannya dengan apa? Jadi kalau kita ngomong sebagai seorang perawat kritis, saya bilang sebagai seorang perawat kritis, kalau Anda mau dihargai, maka tingkatkan pengetahuan Anda, keilmuan Anda, belajarlah di situ, dan benar-benar mengimplementasikan keilmuan itu ke pasien. Jadi jangan cuman teman-teman melakukan asesmennya itu pasien datang udah dilakukan pemasangan monitornya terus dipasang-pasang sudah selesai. Loh, nggak seperti itu. Kita harus melakukan asesmen itu dengan benar sehingga data yang kita peroleh itu juga tepat gitu ya. Lalu untuk penelusuran yang diagnosa resiko, ini ada masalahnya apa, dibuktikan dengan faktor resikonya apa gitu ya. Lalu kalau PROMPES pun sama. Resiko dan PROMPES itu sama. Oke, ini contoh prioritas diagnosa. Saya nggak bilang semua yang ada di SDK itu nggak prioritas, tidak. Tapi seringnya kondisi-kondisi diagnosa inilah yang menjadi problem. Permasalahan masuk ke ICU, mulai dari bersihan jalan nafas, berarti RW-nya, pola nafasnya bagaimana, gangguan pertukaran gas, penurunan curah jantung, ya kan? Penurunan kapasitas adaptif intrakranial, perfusi, ini semuanya diagnosa-diagnosa yang aktual ya teman-teman ya. Oke,
Lalu setelah melakukan perumusan diagnosa, teman-teman semuanya, kita melakukan perencanaan di situ. Kita tentukan prioritas masalah yang kita temukan dulu di pasien ini, prioritasnya apa gitu, selesaikan dulu. Bukan berarti terus masalah yang lain itu nggak prioritas, tidak. Tapi dalam ICU, dalam perawatan ICU itu life saving pasien itu nomor satu, teman-teman semuanya. Jadi kita harus tentukan prioritas masalah yang mau segera kita selesaikan di shift kita, di jam kita itu. Menentukan tujuan dan kriteria hasil, menentukan rencana tindakan, dan pastinya dilakukan dokumentasi. Tujuan dari perencanaan apa? Sebagai kru kerja dalam implementasi ya. Jadi kalau teman-teman itu mau kerja, mau mengimplementasikan ki duwe rencana. Oh, pasien ini dengan kondisi imbalance elektrolit, kaliumnya sekian, natriumnya sekian, auskultasinya, datanya teman-teman sudah ada semua. Nah, teman-teman di mindset teman-teman ini, saya merencanakan mana tindakan mandiri yang saya bisa lakukan, mana yang mau saya kolaborasikan, saya segera sampaikan ke DPJP KIC untuk segera dilakukan penata laksanaan kolaborasi. Itu sangat penting di situ. Ya, untuk itu perlu dilakukan perencanaan atau intervensi. Sarana komunikasi tim. Nah, kalau itu teman-teman semuanya bisa selesaikan di dalam satu shift, teman-teman hanya minta bantuan shift selanjutnya untuk melakukan evaluasi. Tapi saat itu tidak bisa diselesaikan dalam satu shift, maka itu menjadi sarana komunikasi kita di mana implementasi yang belum kita selesaikan apa saja sesuai dengan intervensi rencana yang sudah kita rencanakan. Lalu sebagai referensi dalam melakukan modifikasi rencana ya, pada saat kita melakukan perencanaan itu kan kita melihat respon pasiennya. Apakah dari respon pasien ini kita perlu melakukan modifikasi dari intervensi kita atau tidak, atau cukup kita melakukan atau kita panjangkan intervensi ini untuk kita mengevaluasi lebih lanjut. Lalu sebagai inti dari dokumentasi keperawatan yang berorientasi pada masalah pasiennya. Karena data yang kita peroleh untuk melakukan implementasi itu kan berdasarkan dari masalah pasien, teman-teman semuanya. Nah, lalu perencanaan yang kita lakukan ini kita akan evaluasi apakah sudah efektif atau belum. Itulah tujuan dari perencanaan dan sebagai landasan yang logis dalam sistematif dalam mengerjakan asuhan keperawatan. Itu tujuan dari perencanaan keperawatan. Nah, luarannya kita menggunakan SMART, specific, measurable, attainable, realistic, dan time. Pastinya digunakan target waktunya ya. Kita mau selesaikan masalah ini dalam waktu berapa. Oke, terus ini jenis luarannya, ada yang positif, yaitu yang perlu ditingkatkan, ada yang negatif, perlu diturunkan. Yang perlu dinaikkan apa? Misalnya bersihan jalan nafasnya kita tingkatkan ya. Oke, yang negatif, nyeri, ansietas gitu ya. Oke, ini komponen luaran berdasarkan SLKI. Ya, meningkat itu bertambah baik dalam ukuran, jumlah maupun derajat ataupun tingkatan. Contohnya apa? Bersihan jalan nafas, curah jantung, ya, sirkulasi spontan, ya. Menurun berarti berkurang baik dalam ukuran, jumlah maupun derajat ataupun tingkatan di situ. Contohnya apa? Tadilah perdarahan, nyeri, ansietas gitu ya. Membaik ya, menimbulkan efek yang lebih baik, adekuat atau efektif. Ya, ini komponen kalau kita menggunakan skala Likert, teman-teman semuanya ya. Oke. Ini penerapan luaran keperawatan, metode dokumentasi yang manual. Jadi kalau manual, silakan teman-teman semuanya bisa menuliskan ya targetnya mau dicapai dalam waktu berapa lama. Masalah itu kita bisa atasi gitu. Lalu apa saja yang mau kita capai di situ. Ini kalau yang berbasis komputer. Oke. Nah, kita masuk ke implementasi. Ya, di dalam implementasi kita sudah ada perencanaan, ya. Setelah itu, setelah direncanakan pasti harus kita implementasikan. Apakah semuanya mampu laksana atau tidak? Ya, kalau itu mampu laksana, silahkan teman-teman selesaikan di shift teman-teman semuanya. Tapi saat itu tidak mampu laksana, maka harus jelas di handover itu apa saja intervensi yang belum dilaksanakan atau apa saja yang belum diimplementasikan. Maka
Definisi dari implementasi keperawatan itu adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh perawat dan klien yang dilakukan oleh multidisiplin ilmu dan dicatat ya. Jadi apa yang kita lakukan, biasakan kita melakukan dokumentasi atau mencatat semua tindakan yang kita lakukan. Tools dokumentasinya ya kita dokumentasikannya di tempat yang memang seharusnya kita melakukan dokumentasi ya teman-teman semuanya ya. Oke, ini yang perlu diperhatikan dalam implementasi. Pastinya kalau dia sudah computerized, maka waktu dan jamnya, tanggal dan jamnya itu sudah automatically akan keluar ya. Lalu diagnosanya kita tinggal klik-klik saja diagnosa apa yang muncul sesuai dengan data assessment kita. Mencatat semua intervensi yang kita mau rencanakan ke pasiennya. Lalu bagaimana responnya ya. Kalau dia masih menggunakan manual, maka berikan tanda tangan dan nama. Oke, ini petunjuk pendokumentasiannya, gunakan ballpoint tadi, biar jelas tulisannya. Lalu kalau misalnya ada kesalahan, itu silakan dicoret saja. Terus juga jangan lupa mengimplementasikan waktunya ya. Data-data respon pasiennya itu kita tuliskan di situ. Oke, kalau bisa jangan biarkan ada baris kosong di flowsheet kita. Kalau memang tidak masuk datanya. Misalnya nih kita ada pengkajian agitasi ya, skala agitasi, raskornya atau ada nyeri di situ. Pasiennya nggak ada nyeri, pasiennya nggak gelisah, nggak dapat sedasi analgetik ya udah kita cukup coret aja di situ. Jadi kalau bisa jangan dibiarkan kosong. Oke, itu terkait dengan petunjuknya. Lalu manfaat dokumentasi pada implementasi keperawatan ini sebagai apa ya? Sarana komunikasi yang nyata, tindakan-tindakan yang telah kita lakukan untuk pasien kita. Jadi ini menjadi dasar penentu tugas kita selanjutnya, apa yang belum diselesaikan dan apa yang sudah diselesaikan. Memperkuat pelayanan keperawatan, di mana semakin banyak intervensi dan implementasi yang sudah kita lakukan dan respon pasiennya itu baik, maka pelayanan kita, mutu pelayanan kita pun juga akan meningkat. Ya, ya, menjadi dasar perencanaan anggaran belanja di sini adalah pada saat kita melakukan intervensi kan pastinya akan ada biaya yang mengikuti. Tadi saya sudah sampaikan di awal. Jadi kita perlu perencanaan. Apakah kita perlu konsul kepada MPP kita, ya, manajer pelayanan pasien kita? Apakah kita perlu sampaikan itu ataukah kita bisa selesaikan secara internal, gitu. Oke, jenis tindakan keperawatan tadi sudah saya sampaikan ada otak ya teman-teman ya, mulai dari observasi. Kita mau mengobservasi apa sih, memonitor apa sih? Ya, ini pastinya dengan kita melakukan observasi kita mengumpulkan data status kesehatan pasiennya. Terapeutik ini adalah tindakan mandiri yang bisa kita lakukan ya, dengan upaya supaya pasien itu kondisinya tidak semakin memburuk. Edukasi, ya, edukasi perawatan di ICU, edukasi kebutuhan pasiennya apa, ya, edukasi perubahan kondisi pasiennya, tindakan medis apa yang akan kita berikan kepada pasien itu sangat penting untuk diberikan kepada keluarga. Kita harus paham bahwa psikologis keluarga yang anggota keluarganya dirawat di ICU itu pasti sudah sangat panik, cemas, dan pikirannya tuh sudah macam-macam, teman-teman. Jadi, dengan kita pemberian edukasi yang baik, dengan kita komunikasi yang efektif, itu membuat keluarga itu paling tidak merasa lebih tenang dan lebih percaya dalam perawatan di ICU kita. Gitu ya. Lalu ada tindakan kolaborasi, pastinya kolaborasi ini nggak cuma oleh tim medis saja ya. Jadi nggak cuman kita ke dokter umum ataupun ke KIC ataupun ke DPJP, tapi juga dengan PPA yang lain, dengan farmasi, dengan ahli gizi, dengan fisioterapi, gitu ya teman-teman semuanya. Itu pentingnya kita melakukan kolaborasi. Nah, lalu kita masuk ke dalam evaluasi. Nah, evaluasi ini merupakan tahap akhir dari proses keperawatan, teman-teman semuanya. Jadi, kita bisa menilai tujuan dari rencana keperawatan kita ini sudah tercapai atau belum. Ya, kita bisa menilai efektivitas rencana atau strategi asuhan keperawatan kita ini sudah tepat atau belum.
pada saat kita menentukan efektivitas dari ini, kita akan bisa melihat perubahan perkembangan pasien itu terhadap tindakan yang sudah kita lakukan dan masalah kesehatan lain yang mungkin muncul pada pasien pada saat di hari pertama perawatan belum muncul, bisa jadi di hari kedua perawatan muncul masalah. Untuk itu kita perlu lakukan evaluasi dan reassessment atau pengkajian ulang. Nah, di dalam evaluasi ini ada tahapannya. Yang pertama kita mengidentifikasi dulu kriteria hasilnya kita. Untuk apa? Untuk kita melihat apakah target kita itu sudah tercapai atau belum. Mengumpulkan data sehubungan dengan kriteria hasil yang ditetapkan dan mengevaluasi pencapaian tujuan dengan membandingkan data yang dikumpulkan dengan kriteria. Jadi pada saat kita melakukan reassessment teman-teman semuanya, kita juga nih di assessment awal kita sudah peroleh data, lalu kita buat target capaian luaran kita, kriteria hasilnya kita mau apa saja pada pasien ini yang kita harapkan selama perawatan kita. Lalu kita lakukan evaluasi dan pastinya kita lakukan reassessment. Setelah reassessment kita akan membandingkan nih dari intervensi yang sudah kita lakukan, target kita sudah tercapai berapa banyak. Apakah semua sudah tercapai sehingga pasiennya sudah layak dipindah ruangan? Nah, ataukah masih banyak yang belum tercapai sehingga kita perlu melakukan perubahan strategi intervensi? Oke, gitu ya. Nah, ini modifikasi rencana. Jadi, kalau modifikasi rencana, kalau kita mau merencanakan sesuatu yang baru, maka kita harus punya data terbaru. Nggak bisa kita pakai data sebelumnya, karena pasien yang kita rawat itu unik. Respon tubuh yang kita berikan atau tindakan yang kita berikan, respon pada pasien itu sangat berbeda-beda. Jadi kita harus mengumpulkan data terbaru. Kalau muncul masalah baru, kita tuliskan di dalam asesmen kita. Diagnosa apa yang sudah tercapai dan apa yang belum tercapai itu menentukan modifikasi rencana kita. Ya, kalau memang diagnosanya sudah tercapai, kita bisa atau kita temukan masalah lain dari pasien, kita bisa merubah diagnosa itu dengan diagnosa yang baru sesuai dengan kondisi pasiennya. Lalu kita kembali lagi, kita cek data prioritas yang memang kita selesaikan. Oke, kita ada macam evaluasi, ada evaluasi formatif, yaitu pasien itu langsung ditanya. Ya, langsung ditanya nih responnya setelah tindakan yang kita lakukan. Misalnya pasien itu dilakukan tindakan pemberian nebulizer, lalu diberikan terapi bronkodilator IV. Ya, bagaimana responnya? Apakah pasiennya terjadi takikardi setelah pemberian bronkodilator IV? Apakah ronkinya menurun? Apakah pasien itu bisa mengeluarkan dahak? Nah, itu kita lakukan secara evaluasi formatif. Ya, jadi evaluasi formatif ini apakah harus dengan subjektif? Tidak. Kita bisa menggunakan evaluasi data kita bisa dapat dari data pengkajian yang objektif. Oke, lalu dilakukan evaluasi sumatif dengan SOAP. Oke, kita masuk ke kesimpulan sekarang terkait dengan pencatatan dan pendokumentasian. Pencatatan dokumentasi dilakukan oleh semua multidisiplin ilmu, teman-teman semuanya ya. Dokumentasi ini merupakan bukti tanggung jawab dan tanggung gugat untuk seluruh profesional pemberi asuhan. Jadi nggak cuma perawat saja teman-teman semuanya, tapi juga seluruh profesional pemberi asuhan yang melakukan pemberian asuhan kepada pasien itu harus melakukan dokumentasi. Dan melakukan dokumentasi ini membutuhkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan pastinya berkesinambungan. Datanya nyambung teman-teman semuanya. Dan biasakan catat apa yang Anda lakukan dan lakukan apa yang Anda catat. Jadi silakan teman-teman membiasakan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang ya. Kita jangan membenarkan kebiasaan kita, tapi biasakanlah untuk melakukan kebenaran dalam kita melakukan tindakan asuhan, baik itu pendokumentasian ataupun implementasi. Oke, itu materi dari saya terkait dengan pendokumentasi. Kira-kira ada yang mau di teman-teman semuanya?
Oke, atau ada yang mau share pengalaman nih teman-teman semuanya terkait dengan pencatatan? Saya berharap tidak pernah ada teman